Kenapa kita harus punya strategi dalam menghandle yang namanya volatilitas ini? Karena teman-teman harus paham ya, harus ngerti dan juga harus tahu bahwa banyak sekali krisis yang berpotensi happen di kripto ya. Apa aja sih krisisnya? Ya, krisis itu ya kita ngomong suatu fase yang tidak menyenangkan. Ya pertama adanya siklus bear ya. Ini mungkin bukan krisis, teman-teman ya. Cuman ini adalah sesuatu yang sebelumnya ya, kalau kita lihat data historis menunjukkan ya Bitcoin drop 77% di siklus sebelumnya ya. Siklus sebelumnya lagi drop 84% dan seterusnya. Jadi siklus bear itu sebelumnya selalu ada ya. Sebelumnya selalu ada. Apakah akan ada lagi? Ya, jawabannya saya nggak tahu, tapi sebelumnya selalu ada ya. Jadi kita prepare for this kind of scenario. Oke? Karena ya kita lihat ya, kalau misalkan ada ya potensi penurunan, apakah kita siap dengan penurunan 78%? Itu kalau teman-teman pegang 100 juta, tinggal ya 22 juta ya. Pertanyaannya apakah teman-teman siap? Jadi teman-teman harus prepare for the bear ya skenario. Nah, selanjutnya ada yang namanya potensi black swan. Contoh apa sih black swan? Ya dulu kita lihat ya di dalam satu hari Bitcoin itu turun puluhan persen teman-teman ketika ada krisis COVID-19. Ya, bayangin COVID-19 sehari jebret ya Bitcoin drop 30-an persen lebih ya. Jadi bayangin 100 juta tiba-tiba wah tinggal 70 juta ya 60 juta sekian. Ya itu menunjukkan kalau ya ini tinggi banget ya potensi drawdown dan juga volatilitas dengan adanya black swan. Apakah COVID-19 ya akan terjadi lagi ya? Kecil kemungkinan. Cuman hal-hal lain yang tidak bisa diprediksi ya seperti kehancuran apapun lah ya, sistem informasi digital dan lain sebagainya itu masuknya ke black swan event. Jadi kita juga harus prepare ya dengan adanya black swan event ya. Dan yang ketiga, nah ini bahayanya menurut saya sekarang itu adalah over leverage BTC holding company. Nah, banyak orang yang sudah meniru playbooknya Michael Saylor. Oke, Michael Saylor kita tahu perusahaannya relatif profitable, dia ambil profitnya buat beliin Bitcoin, terus dia repoin sahamnya buat beli Bitcoin, dia issuing bonds lagi ya dijamin Bitcoinnya. Jadi dia financial engineering. Ya, apakah itu sepenuhnya buruk? Ya, relatif. Ya, cuman balik lagi. Caranya Saylor yaitu ditiru banyak sekali perusahaan. Yang mana sayangnya mereka ini mungkin nggak se-capable MicroStrategy. Ya, jadi saya kasih tahu banyak sekali perusahaan yang udah mau bangkrut, nggak ada cash, oke, sahamnya turun terus tiba-tiba dia issuing utang. Ya, mereka berutang, mereka beli Bitcoin, terus habis itu di over spekulasi orang-orang Wall Street, harganya sahamnya seminggu naik ratusan persen, terus foundernya di dalam buru-buru exit. Ya, itu adalah risiko juga ya yang saya lihat karena ini Bitcoin Treasury Strategy ya ini meningkat terus teman-teman dari waktu ke waktu ya. Sekarang udah sampai 134 perusahaan. Ya, bayangkan kalau ya 134 itu nggak sebagus MicroStrategy, ya niru-niru strateginya MicroStrategy, ya itu menurut saya ya bukan sesuatu yang sustain. Dan saya melihat itu sebagai suatu risiko yang harus kita perhatikan dan juga kita pertimbangkan. Nah, gimana sih caranya bertahan di market yang cukup volatile? Pertama ya punya cash cow mesin. Apa itu artinya? Teman-teman jangan sampai keluar pekerjaan ya. Ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income, ada yang namanya portfolio income. Saya kalau disuruh milih ya, saya pilih semua lah ya. Kenapa kita membatasi diri kita untuk hanya oke saya mau fokus kripto ya. Saya coret passive income, coret active income. Itu kan ada 3 loh ya. Misalkan sumber emas ya, terus kamu cuma mau milih satu itu menurut saya nggak logical. Itulah mengapa saya selalu going against ya orang yang bilang saya mau full time di market ya. Dalam hati saya ya udah terserah. Cuman
sulit, relatif sulit. Jadi teman-teman harus paham ya, active income, ya, kamu kerja dapat gaji, ambil. Kalau bisa gajinya naik. Oke. Kalau kamu punya ya passive income dari bisnis, dapat dividen, ambil ya. Terus kalau portfolio income ya, kamu beli Bitcoin dan Bitcoin naik, kamu dapat capital gain, ambil ya. Jadi jangan ya kamu ngerasa nih udah dapat, karena banyak ya, beberapa hari ini saya banyak ketemu ya teman-teman di market dan mereka ngerasa, oh saya udah dapat 1 miliar pertama dari kripto. Saya bisa fokus ya di kripto dengan asumsi marketnya akan naik terus. Ya, itu hal yang sangat sangat tidak boleh dilakukan ya. Kalau bisa malah kamu punya gaji sisanya ya kamu masukin portfolio, punya dividen dari bisnis ya, dapat beberapa ke portfolio income lagi ya. Jadi jangan diputus keran yang bisa kamu minum ya. 2, siapkan cash buffer ya. Saya udah bilang ke teman-teman jangan all in ya di kripto. Kurang bertanggung jawab dan kurang bijak. Teman-teman harus punya ya alokasi duit ya, duit di bank, oke. Duit di stablecoin, di wallet digital. Ini kalian harus pegang duit ya di luar ya. Mungkin di sini nggak apa-apa lah ada BTC ya. Cuman jangan sampai ya seperti ini semua BTC. Nah ini jangan ya. Kalian harus punya cash buffer. Kalau apa ya, kamu nggak bisa bayar rumah sakitmu ya pakai Bitcoin. Oke, misalkan kamu sakit, oke, kamu nggak bisa ya bayar pakai Bitcoin. Rumah sakitnya nggak terima Bitcoin ya. Rumah sakitnya terima ya rekening bank ya. Ini harus kamu fokuskan, oke? Selanjutnya ya jangan ragu reevaluasi posisi kalau lihat ya ini misalkan market. Nah, misalkan kita ada di posisi sini. Kamu beli suatu alt. Ini turun 15%. Terus kamu tahu bahwa wah, ini kayaknya ini Bitcoin udah di sini ya. Nah, ini ada potensi turun. Potensi distribusi. Oke, di penghujung cycle ya kamu bisa reevaluasi apakah saya harus hold altcoin ini atau harus saya jual dulu nih ya sebelum dia turun lebih dalam. Nah, jadi kamu harus yang melakukan reevaluasi posisi. Dan terakhir ya memiliki mindset long term, karena saya udah bilang ya banyak sekali ya orang yang seperti ini ya, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell ya. Terus portonya minus 40%. Sementara orang yang begini ya. Nah, ini portonya biasanya plus 300% yang begini ya. Jadi harus paham ya bahwa kita memikirkan potensi dari aksi yang kita lakukan, jangan hanya kita cari ya potensi-potensi. Cuman kalau potensi nggak ngasih kamu money ya, jangan dilanjutin ya karena itu hanya akan membebani kita semua. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.